Kadang kinasiku sekalian, semoga panjenengan tanpa terkecuali dimanapun panjenengan berada, terselamatkan dan tercerahkanlah panjenengan semuanya dari ancaman bahaya coronavirus COVID-19 yang sedang melanda seluruh bagian dunia masa kini. Dan saat infeksi virus corona melanda dunia, kita jadi sering mendengarkan beberapa istilah baru, di antaranya seperti pandemi, epidemi, dan akronim terkait coronavirus COVID-19. Apakah panjenengan benar-benar sudah mengerti, memahami, dan mengetahui apa dan bagaimana itu pandemi, epidemi, dan akronim terkait coronavirus COVID-19 yang kini tengah melanda dunia? Atau hanya sekedar ikut-ikutan, takut katanya, tanpa mengerti, memahami, dan mengetahui apa yang ditakuti, sehingga kita mengkambing hitamkan coronavirus COVID-19. Jelek-jelek begini saya pernah belajar ilmu ketabiban atau ilmu pengobatan, bahkan mempraktekkannya selama bertahun-tahun. Jadi sedikit banyak saya mengerti, memahami, dan mengetahuinya. Dan berikut ini informasi serta tanggapan pribadi saya, Wong Edan Bagu, tentang pandemi, epidemi, dan akronim terkait coronavirus COVID-19. Apa dan bagaimana itu pandemi, epidemi, dan akronim terkait coronavirus COVID-19? Selain itu, masih ada beberapa hal lainnya terkait virus corona yang sebaiknya kita ketahui bersama-sama dengan kesadaran hidup kita masing-masing. Apa itu pandemi? Pandemi adalah penyakit yang menyebar secara global, meliputi area geografis yang luas. Pandemi ini tidak ada hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit, jumlah korban, atau infeksi. Akan tetapi, pandemi berhubungan dengan penyebaran secara geografis. Sebab karena itu, virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19 ini dinyatakan sebagai pandemi. Soalnya penyakit yang diduga muncul pertama kali di Wuhan, Tiongkok tersebut telah menyebar ke berbagai negara di dunia. Itulah maksud dari istilah pandemi. Lalu apa dan bagaimana itu epidemi? Apa bedanya dengan pandemi? Epidemi adalah wabah yang menyebar di area geografis yang luas. Nah, saat epidemi tersebut menyebar secara lebih luas lagi ke berbagai negara di dunia, maka disebut sebagai pandemi. Jadi, penyakit COVID-19 yang semula di Wuhan, kemudian wabah ini berkembang menjadi epidemi akibat penyebarannya yang semakin meluas. Upaya pengurungan pusat penyebaran penyakit pun sudah tidak mungkin alias sudah terlambat. Maka epidemi COVID-19 tersebut akhirnya digolongkan sebagai sebuah pandemi. Oke? Pandemi ini mengacu pada epidemi yang telah menyebar di beberapa negara atau benua di hampir seluruh belahan dunia, atau pandemi global virus corona. Selain pandemi dan epidemi, ada dua istilah lagi, yaitu virus corona dan COVID-19. Kedua istilah tersebut panjenengan pasti sudah tidak asing lagi,
karena sering diperbincangkan atau diberitakan belakangan ini di semua media di seluruh dunia. Namun, kemungkinan sebagian orang masih belum mengerti, belum memahami, dan belum mengetahui perbedaan antara virus corona dan COVID-19, meski sering mendengarkannya loh. Ayo, iya apa iya? Lalu, apa dan bagaimana itu perbedaan antara virus corona dan COVID-19, Pak Web? Apa ada perbedaannya atau sama-sama saja? Sebagian orang mengira bahwa kedua hal tersebut adalah sama. Padahal antara virus corona dan COVID-19 sebenarnya merujuk pada hal yang berbeda. Dan perbedaan keduanya sebenarnya sangat sederhana. Dan tenang. Corona adalah nama virus yang kemudian disebut dengan virus corona atau coronavirus kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kalau COVID-19 ini adalah nama resmi penyakitnya yang disebabkan oleh virus corona tersebut, seperti sesak napas parah, kejang parah, demam parah yang berujung pada kematian. Jadi, corona adalah sebuah virus yang menyebabkan sebuah penyakit yang kemudian dinamai sebagai COVID-19. Nama COVID-19 adalah nama resmi yang langsung diberikan dan diumumkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Tapi apakah sekarang panjenengan berubah jadi penasaran dengan COVID-19? Kenapa dan mengapa namanya harus COVID-19? Dan mungkin sudah ada banyak yang tahu kalau COVID-19 sebenarnya merupakan sebuah akronim, bukan singkatan. Soalnya COVID-19 merupakan kependekan dari beberapa gabungan huruf atau suku kata yang kemudian bisa ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Kalau singkatan itu seperti ODP, orang dalam pemantauan, PDP, pasien dalam pengawasan, dan OTG, orang tanpa gejala. Nah, COVID-19 ini ialah merupakan kependekan dari O untuk corona, V untuk virus, dan D untuk disease, yang berarti penyakit. Kalau ditulis lengkap, kepanjangan COVID-19 adalah coronavirus disease. Lalu angka 19-nya untuk apa? Wah, panjenengan sangat-sangat jeli juga ya. Dan tenang. Angka 19 tersebut merujuk pada kemunculan wabah tersebut, yakni pada akhir tahun 2019 yang lalu. Nah, sekarang panjenengan sudah mengerti, memahami, dan mengetahui apa dan bagaimana itu perbedaan antara pandemi dan epidemi. Juga sudah mengerti, memahami, dan mengetahui apa dan bagaimana itu perbedaan antara virus corona dan COVID-19.
Maka apa yang harus kita perbuat dan kita lakukan agar supaya selamat dan tercerahkan dari pandemi virus corona COVID-19? Saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang terhormat virus corona COVID-19 atas partisipasinya terhadap makhluk yang disebut sebagai manusia hidup. Karena tidak jarang dan tidak sedikit pembelajaran yang tersebar, namun jarang dan sangat sedikit yang mengindahkannya. Namun dengan kedatangan tamu tak diundang, coronavirus COVID-19 ini, jutaan manusia hidup, tidak peduli apapun status dan latar belakang serta agama keyakinannya, mau bersedia mawas diri, koreksi diri, bahkan mau tidak mau harus takut dan berdiam diri. Sejatinya virus corona COVID-19 adalah hukum alam yang menolak adanya manusia-manusia yang gemar mengotori dan mencemari pikiran dan hati serta lingkungan alamnya sendiri. Panjenengan ingat tentang virus HIV atau AIDS yang datang tiba-tiba menyebar di seluruh penjuru dunia tanpa pandang bulu, dan hingga sekarang belum ada pengobatan yang pasti bisa menyembuhkan virus HIV atau AIDS sampai sekarang. Virus HIV atau AIDS adalah hukum alam sebab akibat yang menolak perbuatan manusia hidup yang melakukan seks bebas atau gemar gonta-ganti pasangan dalam melampiaskan nafsu syahwatnya. Dalam hal seks bebas, semua agama dan adat istiadat tradisi pun tidak menyetujui, karena manusia hidup bukanlah hewan yang tidak bernurani pikir dan perasaan seperti hewan. Namun hanya sedikit yang mengindahkannya, sebab karena itu semesta alam menciptakan hukum sebab akibat sebagai bentuk penolakannya, yaitu virus HIV atau AIDS. Dan ternyata berhasil, walaupun ada sebagian kecil yang masih membangkang juga. Namun virus HIV atau AIDS sebagai hukum sebab akibat semesta alam pasti akan menyerang siapapun, bagi siapapun yang gemar melakukan seks bebas atau bergonta-ganti pasangan tanpa pandang bulu. Dan bagi yang sudah terjangkit virus HIV atau AIDS ini, keluarga dan anak keturunannya yang tidak tahu menau tentang kegemarannya melakukan seks bebas ikut menjadi korban. Hanya ada satu cara untuk menghindari virus HIV atau AIDS, yaitu mencegah diri untuk melakukan seks bebas dan membiasakan diri untuk sering membersihkan kelamin, lalu menjaganya agar tidak terkotori lagi. Begitu juga dengan virus corona COVID-19 adalah hukum sebab akibat dari semesta alam yang menolak manusia hidup mengotori dan mencemari pikiran dan hati serta lingkungan alamnya sendiri. Seperti berpikir jelek dan kotor serta buruk sangka atau negative thinking, berhati sirik, iri, dengki, hasut, dendam, benci, membuli, mencari-cari kesalahan dan keburukan orang lain untuk dijatuhkan, dihina, dihakimi, membuang sampah sembarangan, menggunduli hutan-hutan di pegunungan, menutupi aliran sungai dengan sampah-sampah dan lain-lain.
Cara mencegah pun sama seperti cara mencegah virus HIV atau AIDS. Hanya bedanya, kalau virus HIV atau AIDS menghindari seks bebas dan menjaga kelamin untuk selalu bersih. Tapi kalau virus corona COVID-19 menjaga pikiran untuk tidak berpikir jelek, kotor, dan buruk sangka, serta menjaga hati dari sirik, iri, dengki, hasut, dendam, benci, membuli, mencari-cari kesalahan dan keburukan orang lain untuk dijatuhkan, dihina, dihakimi, serta menjaga dan memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan alam semestanya sendiri. Agar supaya tidak fatal dalam segi kesehatan, yang resikonya bisa menular kepada anak, istri, keluarga, bahkan tetangga yang sebenarnya tidak menahu persoalan pribadi kita, yaitu coronavirus COVID-19. Kesimpulannya, virus HIV atau AIDS dan virus corona COVID-19 tidak akan pernah musnah dari muka bumi dunia manusia hidup ini, selagi masih ada orang-orang yang gemar mengumbar syahwat dengan cara melakukan seks bebas. Virus HIV atau AIDS tetap akan selalu ada sebagai hukum sebab akibat dari alam semesta. Selagi masih ada orang-orang yang berpikir jelek, kotor, dan buruk sangka, berhati sirik, iri, dengki, hasut, dendam, benci, membuli, mencari-cari kesalahan dan keburukan orang lain untuk dijatuhkan, dihina, dihakimi, serta mencemari dan merusak lingkungan alam semestanya sendiri, maka coronavirus COVID-19 akan selalu ada sebagai hukum sebab akibat dari alam semesta. Jadi, tidak perlu kita bersusah payah melawan atau membasmi coronavirus COVID-19, sebab karena tidak akan pernah bisa musnah dari muka bumi dunia manusia hidup ini, seperti halnya virus HIV atau AIDS. Untuk bisa terselamatkan dan tercerahkan dari kedua virus menular yang tidak mengenal kompromi dan amat sangat mematikan ini, mari kita bersama-sama berbenah diri dan bertaubat, berinabah serta bertaubat dari kebiasaan melakukan seks bebas, berpikir jelek, kotor, dan buruk sangka, berhati sirik, iri, dengki, hasut, dendam, benci, membuli, mencari-cari kesalahan dan keburukan orang lain untuk dijatuhkan, dihina, dihakimi, serta mencemari dan merusak lingkungan alam semesta kita. Kok bisa begitu? Jangan asal ngajeplak bicara. Kalau memang itu semua merupakan kesalahan dari manusia, harusnya Tuhan yang menghukum atau memberikan hukuman, bukan alam atau semesta alam. Sok tahu kamu, apa hubungannya? Saudara-saudariku yang saya cintai, saya kasihi, saya sayang. Ada banyak ilmu pengetahuan tersebar di seluruh penjuru lapisan partikel dimensi-dimensi semesta alam ini. Belajarlah dan jangan pernah berhenti belajar hingga ke negeri Cina sekalipun. Semesta alam dan isinya ini, termasuk Tuhan di dalamnya atau di luarnya, tidak ada satupun yang tidak berkaitan. Semuanya berkaitan karena awal mulanya adalah satu, tidak dua, apalagi tiga dan seterusnya.
Aku ya kamu, kamu ya aku. Aku, kamu, ya semesta alam ini. Alam semesta ini, ya kamu, ya aku. Ya Tuhan, ya kamu, ya aku. Jika ada yang memisahkan diri, memutuskan diri dari kesatuan ini, itulah kematian dalam masalah. Kalau ada yang hampir terpisah atau terputus karena satu kesatuan yang artinya dapat merasakan kerusakannya, tentu yang lainnya akan berusaha menyelamatkan. Namun jika tidak mau diselamatkan daripada menjadi cacat atau cedera bagi yang lainnya, ya dengan kesedihan cinta kasih sayang terpaksa sekalian diputus total dari kesatuan dengan virus HIV atau AIDS atau corona virus COVID-19. Kalau soal Tuhan tidak pernah memberikan hukuman atau menghukum siapapun dan apapun. Tuhan hanya menyediakan dua pilihan, yaitu surga dan neraka, lalu mempersilahkan siapapun dan apapun untuk memilihnya. Itu saja. Tercerahkanlah panjenengan semuanya, dan salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong Edan Bagu yang paling dalam. Selamat, selamat, selamat. Rahayu, rahayu, rahayu. Damai, 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 tentram. Saya Wong Edan Bagu ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana pinayungan mring ingkang maha suci Basuki Yuwana teguh rahayu selamat. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom saya yang senantiasa direstui yang dat maha suci hidup. Oh, santi, santi, santi. Oh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan salam kebajikan. Sikromilet sing dadi pengayom donya kanthi akhlak ingkang mulya budi pekerti ingkang luhur dadi